gue mau gak personal. Jadi gue bakal cerita alasan gue kenapa semangat banget promosiin Bitcoin. So, gue lahir dari keluarga menengah, oke, okay, yang punya bisnis agen koran, sempat punya bisnis agen koran bokap gue, yang artinya tuh bergaul tuh bokap gue, nyokap gue sama orang-orang kelas bawah. Nah, usaha agen korannya sendiri, ya namanya usaha agen koran ya sempat redup, dan akhirnya pindah bisnis bokap gue. Jadi sempat lah di beberapa titik ngerasain juga jadi orang yang di bawah. Meskipun waktu jadi agen koran tuh lumayan lah masukan bokap. Nah, jadi bokap gue tuh kerja, berangkat kerja tuh jam 2 jam 3 pagi banget kan tuh. Kerja ngambil koran, terus distribusiin itu, eh, ya pokoknya jadi tempat orang yang ngecer-ngecer tuh kan, yang jalan kaki jualan koran, yang punya tempat lapak jualan koran, itu ngambil koran ke bokap gua. Ya, jadi kita reseller lah sebenarnya. Gitu. Dan ya gua ikut, ingat beberapa kali ikut bantuin waktu gua SD, biar ngerasain langsung kan gimana bokap kerja, ngeliat bokap kerja gitu. So, ya gua kenal beberapa pengecer itu, beberapa orang yang punya lapak koran, dengar cerita-cerita mereka. Ada juga sempat satu tuh yang meninggal karena sakit tipes, capean. Ketika gue belajar Bitcoin dan tahu bahwa kekayaan orang miskin itu dicuri oleh inflasi secara konsisten, yang itu disebabkan oleh kebijakan gitu, oleh keputusan pemimpin ya di zaman dulu, sehingga inflasinya parah gitu. Meskipun ya ada efek positifnya, ya ekonomi jadi muter, orang pada belanja meskipun uangnya diambil sama riba, sama bunga ya, bunga pinjaman. Itu bikin hati gue terenyuh. Terus tadi gue bilang kan, orang tua gue juga sempat bisnisnya jatuh gitu. Nah, persis tuh kayak gitu. Jadi bokap gue nyicil rumah itu bisa dibilang lumayan telat lah. Jadi deket-deketan sama bisnis yang mulai meredup. Nah, akhirnya rumah yang udah dicicil beberapa tahun itu nggak sanggup dilanjutin ya cicilannya. Jadi orang tua gue yang bercita-cita pengen punya rumah, ya khususnya nyokap ya, itu terpaksa kehilangan impian itu gitu, punya rumah sendiri. Dan ini waktu itu belum rame KPR syariah gitu-gitu, belum rame. Jadi hilang gitu aja, dapat kompensasinya lah di overcredit kan. Tapi ya nggak kayak nabung lah gitu kan. So gue sedih tadi bahwa orang bisa terkena dampak buruk bukan gara-gara bencana alam, tapi karena kebijakan pemimpin di masa lalu. Itu menurut gue nggak adil, menurut gue nggak adil. Terlebih saat kebijakan itu sebenarnya sudah ditentang oleh banyak agama. Jadi kayak bodoh banget itu manusia. Udah dibilangin efeknya jelek sama agama, tapi masih dilakuin. Cuman gara-gara efek jeleknya itu kayak nggak langsung berasa gitu loh. Langsung berasa levelnya puluhan tahunan gitu inflasi kan. Terus mungkin juga karena yang ngerasain jeleknya itu cuman rakyat kecil, menengah gitu. So, iya mirip-mirip sama kayak kita ngelakuin kebiasaan buruk ya, makan makanan yang jelek gitu. Kita tahu itu jelek, tapi karena efek buruknya itu nggak langsung, efek buruknya itu akumulasi, bahkan di awal-awal nggak berasa, kita jadi kebablasan. Persis kayak gitu. Dan keluarga gue termasuk, ya kalau bicara tubuh berarti termasuk sel-sel yang udah ngerasain efek jeleknya di awal, sebelum seluruh sel ngerasain. Ya, orang-orang kecil, menengah, yang nggak kepikiran buat nabung gitu. Buat beli rumah ya KPR gitu kan. Buat beli mobil ya kredit. Nggak ngerti bokap gue gitu, bahwa kalau kredit tuh berarti uangnya diambil. Ya
waktu itu karena buat bisnis ya, jadi maksudnya. Oke, so thank you. Itu ceritanya kenapa gue semangat banget promosiin Bitcoin. Karena gue ngerasain langsung dampak buruk dari sistem uang yang rusak, dari kredit yang banyak, kredit yang konvensional ya, yang cuman peduli buat ngambil cuan dari orang-orang yang butuh rumah, butuh mobil. Thank you for listening. See you in the next video.